Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas salah satu algoritma yang paling penting dalam manajemen sumber daya sistem operasi, yaitu Banker Algorithm atau algoritma Bankir. Algoritma ini digunakan untuk menghindari suatu kejadian, yaitu adanya deadlock. Yuk kita bahas dari awal. Jadi, Banker Algorithm atau algoritma yang dikembangkan untuk mencegah deadlock dalam sistem operasi. Nama Banker berasal dari analogi seorang bankir yang hanya meminjamkan uang jika dia yakin bahwa semua nasabahnya bisa tetap dilayani sampai selesai. Untuk menjalankan algoritma ini, kita membutuhkan beberapa struktur data. Di antara lainnya ada available, yang artinya jumlah sumber daya yang tersedia. Yang kedua ada max, yaitu maksimum permintaan tiap proses. Yang ketiga ada allocation, yaitu jumlah sumber daya yang sudah dialokasikan. Yang ketiga ada needs, yaitu sisa sumber daya yang dibutuhkan, yaitu dengan rumus max dikurangi allocation. Keempat, data berbentuk matrik atau vektor tergantung pada jumlah proses dan jenis sumber daya. Ketika sebuah proses meminta sumber daya, sistem akan mensimulasikan pengalokasian tersebut terlebih dahulu, dan ada dua tahap dalam tahap utamanya, yaitu yang pertama adalah cek permintaan valid, yaitu dimana pastikan permintaan tidak melebihi need dan available. Yang kedua ada simulasi dan cek aman, yang dimana sistem berpura-pura memberikan sumber daya, kemudian dijalankan safety algorithm untuk melihat apakah sistem masih dalam safe state. Kalau aman maka permintaan disetujui, kalau tidak aman maka proses harus menunggu atau disebut juga dengan sistem deadlock. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh kasus, yang dimana contoh kasus pertama yaitu terdapat ada sebuah sistem memiliki sumber daya A dengan nilai 10 dan B adalah 5 dan C adalah 7. Tabel di bawah ini memberikan informasi alokasi sumber daya saat ini dan kebutuhan maksimum, yaitu dimana ada proses P0 itu terdapat maksimal ABC nya 753 dan allocated ABC-nya ada 010, P1 ada max-nya 322 dan alokasi ABC-nya 200, begitu juga dengan sampai dengan P4. Nah, di sini itu kita hitung dulu dari allocated totalnya, yang dimana itu kita hitung dari semua allocation dari A, B, dan C. Dari A itu ada 0, 2, 3, 2, dan 0, dan di sini menghasilkan 7. Dan B ada 1, 0, 0, 1, 0 yang menghasilkan 2. Dan C ada 0, 0, 2, 1, 2 yang dimana mendapatkan hasil 5. Jadi untuk allocated total ada 725. Terus available saat ini itu dihitung dari yang 10, 5, dan 7 dikurangi dengan allocated total. Jadi A10 dikurangi dengan 7 dimana hasilnya ada 3, dan B 5 dikurangi 2 terdapat 3, dan C 7 kurangi 5 sama dengan 2. Setelah itu kita menghitung, jadi ini available saat ini yaitu 332. Setelah itu kita menghitung needs, yang dimana needs itu tadi kan max dikurangi allocated, yang dimana di sini 753 dikurangi 010 terdapat 743, 322 dikurangi 200 terdapat nilai 122, 902 dikurangi 302 terdapat 600, 222 dikurangi 211 terdapat 011, 433 dikurangi 002 terdapat 431. Habis itu kita cek sistem dengan available saat ini dengan cara needs lebih kecil sama dengan available. Jadi needs dari awal needs tadi udah dihitung jadi 332. Jadi kita ambil needs yang lebih kecil dari available. Jadi 332 itu harus lebih kecil dari available. 332, jadi kita ambil di P1. P1 di sini 122. Jadi 122 itu kan lebih kecil dari 332. Jadi sistem akan oke. Terus habis itu apa? Yaitu update available, dimana rumusnya yaitu available plus allocation P1 ya sama dengan 332 available-nya. Habis itu allocation P1 di sini ada 200, jadi terdapat nilai 532 untuk available. Available kedua kita cari
need yang lebih kecil dengan available. Ya, available-nya tadi kan 332. Habis itu kita proses jadi 532. Jadi kita cari yang lebih kecil dari 532. Itu terdapat pada P3. P3 ada 011, yaitu lebih kecil dengan 532. Maka sistem akan oke dan akan mengupdate available dengan cara yang sama, yaitu available plus allocation P3 532 plus 211 sama dengan 743. Setelah itu kita akan cari lagi need lebih kecil dari available. Jadi need itu 743 kan. Jadi kita cari yang 743. Di sini ada P0 yang nilainya sama, yaitu kita proses, yaitu masih bisa diproses karena lebih kecil sama dengan. Jadi lebih kecil sama dengan itu bisa nilainya tetap bisa dihitung. Jadi untuk update available-nya yaitu available plus allocation P0, yang dimana 743 ditambah allocation P0 yaitu 010 dengan nilai 753. Setelah itu kita cari lagi needs yang lebih kecil dari 753, yaitu dapat pada P2 yaitu 600. 600 lebih kecil dengan 753. Sistem akan oke. Habis itu kita update available plus allocation P2 dengan hasil 1055. Setelah itu kita cek eksekusi yang terakhir yaitu di P4. P4 sendiri ada 431 lebih kecil sama dengan 1055, yang itu akan tetap bisa diproses, akan oke. Dan itu kita akan update available plus allocation P4 yaitu 1055 plus 002 yaitu dengan 1057. Jadi sistem dalam keadaan aman atau safe state, yaitu dengan P1 dengan urutan P1, P3, P0, P2 dan P4. Kenapa tadi saya ambil 600 dulu? Karena di proses ini P2 lebih dahulu untuk diprosesnya. Jadi P2 saya dahulukan. Selanjutnya kita di kasus 2, yaitu terdapat ada sebuah sistem memiliki sumber daya 9, 2, dan 4. A-nya 9, B-nya 2, C-nya 4. Tabel 5 ini berikan informasi alokasi sumber daya saat ini dan kebutuhan maksimum. P0-nya ada 322, 100, dan P1-nya 613 dan allocation-nya 511, dan P2-nya 314, allocated-nya ada 211, dan P3 ada 422 dengan allocated 002. Kita hitung allocated totalnya dahulu. Allocated totalnya yaitu dari 1520 untuk A dan 0110 untuk B, 0112 untuk C. Jadi dengan dihitung dari semuanya, A mendapatkan 8, B mendapatkan 2, dan C mendapatkan 4. Habis itu kita cari available saat ini, yaitu dengan dari sumber daya awal kita kurangi dengan allocated total, dimana 9 kurangi 8 ada 1, 2 kurangi 2 ada 0, 4 kurangi 4 sama dengan 0. Jadi available saat ini adalah 100. Nah, di sini tuh tadi rumusnya kan needs lebih kecil sama dengan available. Nah, di sini terdapat needs semuanya itu lebih besar dari available. Jadi kan need-nya kan di sini ada 22, 102, 103, 420. Nah, itu lebih besar dari 100 ini. Jadi sistem tidak aman atau unsafe state dikarenakan tidak ada proses dengan need lebih kecil sama dengan available, yaitu ada 100 dan berpotensi mengalami deadlock. Itulah penjelasan dari algoritma Pankir. Algoritma ini penting masuk dalam kondisi deadlock. Kalau kamu suka penjelasan seperti ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.